Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Robi Muska Firmansyah. Saya bersekolah di SMK Negeri 34 Jakarta. Saya jurusan Teknik Permesinan. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu mesin gerinda tangan dan saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin gerinda tangan beserta fungsi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan adalah mesin gerinda yang memiliki berbagai macam fungsi dan mesin gerinda berfungsi untuk memotong, mengasah, menghaluskan, dan meratakan benda kerja. Cara kerjanya itu merubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan yang dihasilkan berupa putaran yang memutar mata gerinda. Mata gerinda itulah yang berfungsi sebagai pengikis, sehingga menghasilkan alur berupa pemotongan atau pengasahan dan macam fungsi lainnya. Mata gerinda tangan memiliki bagian-bagian yang dinamakan mata gerinda. Bagian inilah yang memiliki fungsi utama pada mesin gerinda. Mata gerinda memiliki beragam jenis, bentuk, dan fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya jenis mata gerinda yaitu mengasah, menghaluskan, memotong, dan lain-lain. Mesin gerinda tangan dalam dunia teknik sering disebut dengan angel grinder. Pada umumnya, mesin potong ini memiliki dua versi atau dua jenis berdasarkan ukuran mata gerindanya, yaitu gerinda 4 inci dan gerinda 7 inci. Bagian-bagian mesin gerinda tangan sebenarnya sangat sederhana karena hanya berupa rangkaian komponen, mesin penggerak, dan bagian elektrik yang menghasilkan sebuah energi gerak. Hal ini berlaku pada setiap komponen mesin gerinda, baik komponen gerinda tangan maupun gerinda duduk dan gerinda lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin gerinda beserta fungsinya. Yang pertama itu ada armatur atau rotor. Armatur merupakan poros utama pada mesin gerinda tangan. Bagian ini terbuat dari gulungan tembaga. Pada salah satu ujung terdapat kipas yang berfungsi sebagai pendingin. Dan ini salah satu ujung lainnya terdapat kolektor yang berfungsi sebagai tempat gesekan antara rotor dengan carbon brush. Pada bagian armatur ini melekat pada dua buah bearing yang merupakan tempat dudukan berputarnya armatur itu sendiri. Yang kedua itu ada stator gerinda. Stator adalah bagian yang diam pasangannya dari armatur. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan armatur. Rangkanya berbentuk lingkaran memanjang, terbuat dari gulungan tembaga yang tersusun rapi dan teratur. Kedua, gulungan tembaga tersebut terdapat dua jalur kabel yang memiliki fungsi berbeda. Kabel yang satu berfungsi sebagai penghubung dengan rumah karbon brush, sedangkan kabel yang satunya lagi itu sebagai penghubung ke sumber listrik. Yang ketiga ada karbon brush atau spool. Di kalangan masyarakat umum ini, karbon brush sering disebut dengan spool atau bruttle atau arang. Merupakan bagian mesin gerinda tangan berupa karbon padat yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Pada ujungnya terdapat pir yang berfungsi untuk memastikan karbon brush tersebut terlalu menempel pada kolektor armatur. Jenis karbon brush mesin gerinda tangan sangat bervariasi, mulai dari bentuk, ukuran, dan model pengaitnya. Yang keempat ada roda gigi penghubung atau helical gear. Roda gigi penghubung ini merupakan sepasang roda gigi yang saling mengait. Bentuk kedua ujungnya adalah tirus, sehingga apabila dipadukan akan menghasilkan gerakan putaran yang tegak lurus. Bentuk dari roda gigi penghubung ini adalah lurus dan ada juga yang berbentuk miring. Biasanya setiap merek dan tipe mesin gerinda tangan berbentuk yang beda-beda. Yang kelima ada saklar gerinda. Saklar adalah bagian yang berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Letaknya adalah yang di atas dan di belakang mesin. Saklar pada mesin gerinda tangan ini biasanya ada juga yang dilengkapi dengan pengatur kecepatan putaran, speed control, yang disebut speed control. Pengaturan kecepatan ini berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya putaran pada mesin gerinda tangan. Yang keenam ini ada bearing gerinda. Bearing atau leher merupakan komponen mesin gerinda tangan yang berfungsi sebagai tempat dudukan armatur. Di dalam mesin gerinda tangan terdapat dua buah bearing, yaitu dua buah bearing yang melekat pada armatur dan satu lagi berada di kepala mesin gerinda tangan. Bearing ini memiliki nomor dan ukuran yang sangat beragam. Jadi apabila kita akan mengganti bearing pada mesin gerinda, jangan lupa untuk melihat nomor yang tertera pada bearing tersebut. Yang ketujuh ada flange. Flange atau penjepit mata gerinda adalah bagian mesin gerinda tangan yang berupa sepasang lempengan besi yang berfungsi sebagai tempat dudukan batu gerinda. Bagian ini berada pada ujung mesin gerinda tangan. Pada flange inilah terdapat lubang untuk kunci mata gerinda. Yang kedelapan ada kabel.
Kabel tidak hanya pada mesin gerinda tangan, tetapi pada semua perangkat elektronik manapun pasti memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pengantar arus listrik. Fungsi kabel pada mesin gerinda tangan yaitu sebagai penghubung antara mesin gerinda dengan sumber listrik dan juga sebagai penghubung antara bagian-bagian komponen elektrik mesin gerinda tangan lainnya. Yang kesembilan ada mata gerinda. Nah, mata gerinda inilah yang sangat utama karena bagian ini adalah yang benar-benar difungsikan untuk membantu kerja atau pengerjaan pada benda. Mata gerinda disebut dengan batu gerinda. Bentuk mata gerinda ini yaitu lingkaran seperti piringan pipih dan sangat beragam jenisnya. Mata gerinda ini yang paling berperan dalam memotong atau meratakan benda kerja. Sebelum mata gerinda digunakan, kita harus paham terlebih dahulu macam-macam jenis mata gerinda tersebut, karena setiap mata gerinda memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang ke-10 ada pelindung. Pelindung pada mesin gerinda tangan terdapat pelindung yang berada di kepala mesin. Pelindung ini sering disebut dengan wheel guard. Fungsi wheel guard ini adalah untuk mengarahkan percikan gesekan antara mata gerinda dan benda kerja, sehingga ketika menggunakan mesin gerinda tangan akan lebih aman dan nyaman. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan mesin gerinda. Sudah pasti kalian banyak yang tahu, ketika kita bekerja di sebuah bengkel, kita memakai alat-alat bengkel, kita harus menggunakan alat-alat keamanan. Nah, ketika kita menggunakan gerinda tangan, kita harus menggunakan alat pelindung diri sesuai standar bekerja, seperti kacamata kerja, pelindung telinga, sarung tangan, helm kerja, sepatu safety, dan masker, atau lain-lainnya. Pastikan mesin gerinda dalam keadaan normal atau tidak rusak, karena jika kita menggunakan mesin gerinda yang tidak normal atau rusak, itu akan berakibat fatal dan membuat kita celaka. Pastikan telah mengenal bagian-bagian mesin gerinda dan fungsinya. Terus pilihlah mata gerinda sesuai fungsinya. Gunakan kunci mata gerinda ketika memasang dan melepas mata gerinda. Lalu ketika memasang mata gerinda, kita harus mengunci dengan benar. Jangan kita memasang mata gerinda dengan keadaan yang kurang kencang atau kurang mengait, karena itu akan berakibat fatal dan akan mementalkan sebuah mata gerinda ke arah yang tidak beraturan. Terus ada pegang mesin dengan kuat ketika menggerinda, karena kita ketika menggerinda mesin itu akan berputar dan akan bergesekan dengan benda kerja. Apabila kita tidak memegangnya dengan erat atau tidak kencang, maka mesin akan mental. Terus ada setelah selesai menggerinda, bersihkan mesin gerinda dan simpan di tempat yang aman. Lalu ketika sudah selesai, cabutlah kabel mesin gerinda pada saklar, lalu matikan mesin gerinda, lalu taruh di tempat yang paling aman. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.